Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5 Amanah, Fatonah dan juga Sidik. Hari ini adalah pertemuan kedua kita pada tema 2 subtema 1 tentang sistem pernafasan manusia. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, apa yang akan kita pelajari? Untuk hari ini kita masih ada di subtema 1 di KD 3.2 dan kita akan mempelajari tentang proses pernafasan dan organ pernafasan pada manusia. Pekan lalu kita sudah belajar sistem pernafasan pada hewan dan hari ini kita akan belajar organ pernafasan pada manusia. Siapkan semangat kalian, fokus, kita akan belajar bersama. Jadi, menurut anak-anak semuanya, apa itu bernafas? Seperti yang sudah lalu kita sampaikan atau sudah kita pelajari bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu bernafas. Nah, bernafas itu kalau misalkan kita kaitkan dengan manusia, ya, ini di manusia dan juga hewan yang menggunakan paru-paru. Jadi bernafas itu menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Gas oksigen itu O2 dan karbon dioksida itu CO2. Nah, sistem pernafasan atau yang biasa disebut dengan sistem respirasi merupakan semua organ yang berperan dalam proses pernafasan. Nah, anak-anak semuanya, ternyata pernafasan itu juga membutuhkan kekuatan otot. Dan dalam sistem pernafasan kita ini, otot yang digunakan adalah diafragma. Baik anak-anakku semuanya, kita akan coba cek organ yang ada pada sistem pernafasan manusia. Jadi dalam tubuh kita ini ada organ yang tidak bisa kita lihat, kecuali dibedah oleh yang berwenang atau yang mempunyai ahlinya. Nah, ini adalah bentuk organ sistem pernafasan manusia. Yang pertama, kalau anak-anak bisa lihat di sebelah sini ya, ini adalah hidung kita. Nah, yang pertama organ sistem pernafasan kita adalah hidung yang paling pertama. Selanjutnya ada di sini sebelah sini, ini ada tulisannya ya, ada setelah dari rongga hidung udara masuk ke rongga ini yaitu faring atau tekak ya. Jadi faring atau tekak itu di sebelah sini ya. Jadi ini rongga hidung, kemudian ke faring. Selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Di sini ya, kecil di sini cuma kecil. Ini adalah laring. Yang selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Ya, di sini adalah trakea kita. Ini batang tenggorokan. Selanjutnya setelah ada trakea adalah bronkus. Nah, ini adalah bronkus. Kalau ini tadi trakea, ini adalah bronkus, percabangan ini. Bronkus itu cabang dari trakea, itu adalah bronkus. Selanjutnya ada bronkiolus. Nah, kalau bronkus tadi cabangnya trakea, nah bronkus ini masih bercabang lagi. Cabangnya bronkus disebut bronkiolus. Kemudian yang terakhir adalah paru-paru. Nah, dalam paru-paru nanti ada yang namanya di sini ada yang namanya alveolus ya. Jadi ini cabang dari trakea, ini ada bronkus, kemudian bronkus masih bercabang bronkiolus dan ini di sini. Nah, yang berbentuk gelembung-gelembung ini adalah alveolus. Nah, anak-anak semuanya perlu diperhatikan kalau dalam sistem pernafasan itu kita menggunakannya tenggorokan ya, diingat-ingat. Dalam sistem pernafasan kita menggunakan tenggorokan, sedangkan dalam sistem pencernaan itu kita menggunakan kerongkongan ya. Nanti untuk sistem pencernaan akan kita bahas di selanjutnya. Baik anak-anak, selanjutnya adalah kita akan membahas fungsi. Kita bahas dulu secara umumnya. Nah ya, bagian dari pernafasan secara umum itu yang pertama hidung. Hidung ini berfungsi untuk sebagai penyaring debu dan kotoran, kemudian juga memberikan penyesuaian suhu serta kelembapan udara. Selanjutnya adalah trakea atau tenggorokan. Nah, trakea ini sebagai penghubung antara bagian hidung dengan paru-paru. Nah, di trakea ini juga terjadi penyaringan lagi dari udara yang masuk kemudian baru diantarkan ke paru-paru. Nah, paru-paru sendiri itu terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus.
Nah, kalau bronkus tadi percabangan trakea untuk menuju paru-paru kanan dan kiri, selanjutnya bronkus masih bercabang menjadi bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Nah, alveolus ini ujungnya bronkiolus ya, dan berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen. Baik anak-anak semuanya, kita akan coba membahas satu persatu dari organ sistem pernafasan. Yang pertama adalah hidung. Nah, di sini sudah ada penampakan hidung ya. Ini adalah organ hidung kita ya, yang ini adalah organ hidung kita. Nah, hidung ini merupakan bagian teratas dari alat pernafasan manusia. Nah, dalam hidung, jadi udara masuk ini lubang hidung ya, ini lubang hidung, udara masuk, terdapat rambut halus ya. Jadi kalau anak-anak lihat di hidung kalian itu ada banyak rambut halus ya, ini fungsinya untuk menyaring udara yang masuk. Nah, jadi fungsi dari rambut halus itu untuk menyaring udara yang masuk, makanya sering ada upil. Nah, upil itu merupakan kotoran-kotoran dari udara. Yang selanjutnya, di dalam hidung itu juga terdapat selaput lendir. Nah, di sini ada lendir yang merupakan suatu selaput yang untuk melembabkan udara dan juga mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Kemudian di sebelah sini, nah ini adalah saraf penciuman ya, karena hidung itu merupakan sistem indera. Nah, jadi dia memiliki saraf untuk mendeteksi bau yang nanti diterjemahkan ke otak. Selanjutnya anak-anak semuanya, lubang hidung kita ini ada sebelah kanan dan kiri bukan? Nah, itu disekat atau dibatasi oleh sekat hidung. Kemudian rongga hidung nih ya. Jadi anak-anak semuanya, rongga hidung itu berhubungan dengan mulut, sehingga kalau misalkan kita sedang makan, kita bisa mencium aromanya dan menggugah selera, dan juga sehingga kita nanti bisa merasa dengan lidah kita. Jadi kemudian yang selanjutnya tadi, kalau misalkan udara masuk kemudian dari hidung ke tekak atau faring. Nah, ini adalah faring kita ya. Jadi tadi udara masuk, kemudian ini faring kita. Nah, sampai sini nih faring ya, panjangnya. Ini tadi adalah rongga hidung, kemudian ini faring. Nah, faring ini merupakan saluran yang panjangnya 12-14 cm. Nah, kemudian dia di dalamnya itu terjadi persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan ya. Nah, ini kalau misalkan ke sini, ini kan tadi faring ya, ini faring. Kalau ke sini ini adalah sistem pencernaan. Nah, kalau masuk ke sini, ini merupakan sistem pernafasan. Kemudian di bawah tekak atau di bawah faring itu terdapat pangkal tenggorokan yang disebut dengan laring. Nah, ini adalah perbatasan ya. Jadi faring ini juga disebut dengan perbatasan, persimpangan ya. Karena setelah, kalau misalkan lurus yang sebelah sini, ini adalah untuk kerongkongan di sistem pencernaan, sedangkan kalau ke sini itu menuju tenggorokan untuk pernafasan. Yang selanjutnya dari faring itu akan masuk ke laring atau pangkal tenggorokan. Nah, tadi ya, ini adalah laring kita. Laring itu merupakan struktur kompleks berbentuk kerucut ya. Nah, ini terbalik yang tersusun atas 9 tulang rawan dan sejumlah besar otot. Jadi di dalam laring ini terdapat otot. Nah, laring ini panjangnya hanya sekitar 3-4 cm saja anak semuanya. Kemudian tulang rawan yang terdapat pada pintu masuk laring, nah di sini ya, itu disebut epiglottis. Nah, epiglottis ini merupakan suatu klep yang bertugas mengatur pergantian perjalanan udara, pernafasan, dan makanan pada persimpangan. Jadi di sebelah sini, nah ini ada epiglottis di sini ya. Epiglottis ini sebagai semacam untuk mencegah kalau misalkan makanan itu tidak bisa masuk ke
tenggorokan. Jadi nanti dia sebagai pencegah juga, sebagai pembatas ya, mengatur perjalanan ya. Kalau makanan ya langsung ke kerongkongan, kalau udara berarti juga harus langsung ke tenggorokan. Makanya ketika anak-anak berbicara sambil makan, kalau misalkan tersedak itu karena makanannya masuk ke tenggorokan seperti itu. Jadi kalau misalkan makan harus diam ya, tidak boleh berbicara supaya makan itu tidak masuk ke tenggorokan. Jadi kayak kalau misalkan seperti itu berarti epiglotisnya terbuka. Kalau misalkan kalian makan sambil berbicara, epiglotis terbuka sehingga masuk ke tenggorokan. Nah, semuanya pada laring ini juga terdapat glotis. Nah, ini glotis ya, dan juga pita suara. Sehingga di laring inilah adanya pita suara yang menyebabkan kita bisa bersuara. Dan ada ya otot tadi, di laring tadi disebut ada otot. Nah, ototnya terdapat di glotis sehingga terdapat getaran-getaran yang menyebabkan kita dapat bersuara. Yang selanjutnya, nah tadi kalau misalkan dari udara masuk ke rongga hidung, kemudian ke faring, laring, nah yang sekarang adalah ke trakea. Nah ini tadi laring ya, hanya 3-4 cm saja. Selanjutnya udara akan masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Nah ini adalah batang tenggorokan kita. Nah si trakea ini bentuknya seperti pipa, panjangnya sekitar 11 cm dan terletak di depan esofagus. Kemudian setelah itu dari udara yang masuk sampai di trakea kemudian dialirkan ke bronkus ya. Nah ini bronkus percabangan ya, bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah bronkus ini merupakan penghubung antara paru-paru dan trakea. Nah, si bronkus ini terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. Ingat-ingat, bronkus merupakan percabangan dari trakea ya. Trakea di sini cabangnya adalah bronkus. Yang selanjutnya bronkeolus. Bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Nah, ini percabangannya ya. Nah, tadi bronkus di sini tulang rawan dan ada otot halusnya. Nah, selanjutnya cabangnya si bronkus ini bronkeolus, banyak sekali cabangnya ya. Jadi bronkeolus merupakan cabang dari bronkus dan ia mempunyai saluran yang lebih kecil lagi dan dinding yang lebih tipis daripada bronkus seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah alveolus. Nah, dalam paru-paru kita tadi kan ini tadi bronkus ya. Nah ini tadi trakea ya, trakea, mohon maaf ini. Nah, jadi kan ini trakea nih, udara masuk dari hidung ke faring, kemudian ke laring. Nah, ini trakea. Nah, sampai sini ini sudah termasuk dalam paru-paru. Mulai dari bronkus itu sudah masuk di paru-paru ya. Kemudian bronkeolus, percabangan dari bronkus tadi. Nah dalam bronkeolus ujungnya itu ada tempat untuk pertukaran udara yang kalau diperbesar ujungnya itu bentuknya seperti ini. Ini adalah otot-ototnya, syaraf. Nah ini adalah ujungnya, yaitu kita sebut dengan alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernafasan kita. Dia memiliki dinding yang tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler darah. Sehingga pada alveolus ini terjadi pertukaran udara, pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Jadi udara yang masuk, nah sampai di alveolus, tadi kan kita menghirupnya oksigen ya, diikat oleh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian ditukar oleh darah menjadi karbon dioksida. Seperti itu. Jadi dalam alveolus ini terjadi pertukaran udara. Diingat-ingat ya anak-anak semuanya. Dan selanjutnya kita coba bahas paru-paru. Tadi dalam paru-paru sebenarnya ada ini ya, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Nah, paru-paru kita itu berjumlah 2, paru-paru kanan dan juga paru-paru sebelah kiri. Paru-paru ini dibungkus oleh sebuah selaput yang biasa disebut dengan pleura. Diingat-ingat bahwa selaput yang membungkus paru-paru adalah
pleural. Seperti itu ya. Kita sudah mengenal berbagai macam organ yang berada dalam sistem pernafasan. Yang selanjutnya adalah yang membantu proses pernafasan kita adalah diafragma. Tadi di awal kita sampaikan bahwa dalam sistem pernafasan itu kita dibantu oleh sebuah otot. Otot yang bertugas dalam sistem pernafasan kita adalah diafragma. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini paru-paru di sini. Nah, dia menonjol di sini. Diafragma ini merupakan otot pernafasan utama ya, dan dia terdapat dalam tubuh bagian bawah rongga dada kita. Kalau misalkan kita lihat bentuknya, bentuk diafragma ini seperti kubah ya, seperti kubang. Seperti itu, dia tipis dan elastis ya. Kalau misalkan diafragma ini bentuknya seperti ini. Nah, ini paru-paru kita. Nah, diafragma di sini nih. Nah, diafragma di sini. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya bagaimana proses pernafasan itu terjadi? Nah, proses pernafasan itu dibagi menjadi dua, yaitu proses menghirup udara atau yang biasa disebut dengan inspirasi. Diingat-ingat, inspirasi merupakan proses menghirup udara. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, udara masuk nih ke hidung, kemudian disaring oleh lendir dan juga rambut hidung kita. Nah, saat kita menghirup udara, otomatis paru-paru ini akan mengembang dan rongga dada itu akan membesar. Selanjutnya, oksigen akan diserap oleh alveolus. Jadi pada saat inspirasi, paru-paru akan mengembang. Kalian boleh mencoba menghirup udara. Kalian rasakan, bukankah rongga dada kalian besar? Nah, itu adalah proses inspirasi. Yang selanjutnya adalah proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Saat menghembuskan udara ini, yang pertama terjadi adalah rongga dada akan kembali ke ukuran semula dan paru-paru akan mengempis. Kemudian udara akan keluar dari saluran pernafasan. Nah, udara yang kita keluarkan ini mengandung gas karbon dioksida dan juga uap air. Jadi tadinya ini rongga dada yang tadi pas kita lakukan dulu. Nah, kita coba praktikkan dulu anak-anak di rumah menghirup udara. Nah, saat menghirup itu rongga dadanya membesar ya, terasa membesar. Kemudian saat kalian menghembuskan udara, nah, kalian akan merasakan paru-paru itu kembali kepada bentuk semula. Rongga dadanya akan kembali pada keadaan yang semula. Kemudian udara akan keluar. Nah, supaya lebih jelas kita akan coba lagi. Nah, pada saat proses inspirasi ya, proses inspirasi ini udara masuk nih dari rongga hidung. Kemudian saat udara masuk, saat kita menghirup udara ini, otot-otot antar rusuk ini berkontraksi ya, sehingga menyebabkan rongga dada ini membesar. Nah, diafragma di sini saat rongga dada membesar itu dia turun. Sehingga menyebabkan yaitu tadi rongga dada menjadi membesar. Ini paru-paru kita, ini tulang dada, diafragma akan turun sehingga menyebabkan volume rongga dada itu membesar dan udara dapat masuk ke paru-paru dan akan terjadi pertukaran udara di alveolus. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita melakukan inspirasi atau menghirup udara, kita akan mengeluarkan udara yang tadi sudah ditukar di paru-paru dengan yang pertama saat ketika kita menghembuskan nafas. Coba kalian hembuskan nafas kalian. Nah, saat kita menghembuskan nafas, diafragma ini akan naik lagi seperti semula. Jadi awalnya itu kan bentuknya seperti kubah. Nah, dia kembali lagi seperti kubah, menyebabkan rongga dada ini mengecil lagi dan membuat sempit ya rongga dadanya, sehingga membuat udara yang tadi sudah dihirup itu akan keluar. Sehingga udara yang keluar tadi karena sudah ditukar di alveolus, udara yang keluar merupakan karbon dioksida. Diingat-ingat ya, ketika inspirasi diafragma turun, sedangkan ketika ekspirasi diafragma naik kembali atau kembali normal. Nah, anak-anak semuanya, supaya lebih jelas kita coba perhatikan alur pernafasan manusia berikut ya. Jadi udara masuk ke
Jadi udara masuk ke tubuh kita, kemudian ke rongga hidung, kemudian ke trakea, ke bronkus, ke paru-paru yang tadinya ada alveolus ya, kemudian kembali lagi dari paru-paru yang melakukan relaksasi, kemudian kembali ke bronkus, trakea, rongga hidung, dan udara keluar dari tubuh. Nah, rongga hidung tadi di trakea ini di rongga hidung, setelah rongga hidung ini masih ada laring, faring seperti itu ya. Kemudian ke trakea, ke bronkus, bronkeolus, dan di alveolus. Tentang materi hari ini, penugasan hari ini anak-anak mengerjakan Kahoot sesuai dengan link yang sudah dibagikan oleh guru di GCR. Nah, jangan lupa untuk memberikan nama dan juga kelas pada saat masuk ke Kahoot-nya. Dan pastikan kalian sudah memahami materi ini. Kalau belum paham, ulangi dulu, baru kalian mengerjakan Kahoot ini, supaya kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah anak semuanya, materi untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Bu Vivi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.